Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Tina di Twenties Podcast, podcast yang akan ngebahas seputar kehidupan remaja di usia 20 tahun ke atas. One, two, three, funk it. Nah, teman-teman semua, di episode kali ini mungkin agak sedikit berbeda kali ya dari episode-episode sebelumnya, yang dimana aku selalu ngebahas tentang topik-topik yang berhubungan sama usia 20 tahun ke atas. Tapi, di episode kali ini aku akan ngebahas seputar destinasi pariwisata. Karena, menurut aku di akhir tahun ini banyak di antara kita gitu loh, kayak pengen refreshing deh walaupun kita masih dalam keadaan yang nggak bisa untuk keluar rumah, tapi setidaknya kita bisa cari tempat yang destinasinya itu mungkin nggak terlalu rame kali ya gitu. Dan yang berbeda, kedua episode kali ini, selain kalian bisa dengerin aku di platform Spotify dan Anchor, kalian juga bisa melihat aku secara visual di YouTube. Oh my god, aku jadi anak YouTube guys gitu. Dan di episode kali ini aku masih nggak sendiri. Aku masih kedatangan bintang tamu yang dimana bintang tamunya ini teman lama aku waktu SMA. Jadi kayaknya tanpa perlu basa-basi lagi, aku akan mempersilahkan dia untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kali ya. Hai Tira. Halo Tina. Aduh ya ampun, long Hai time no see semua. banget ya. Kita udah lama banget nggak ketemu, gitu. Kayaknya Ya tahun, gara-gara corona juga kita harus stay at home kan. iya, Jadi kayaknya tahun lalu ketemu tuh kita, visual dulu aja. iya, kayaknya tahun lalu tuh kita sering banget ketemu gak sih, Fir, walaupun kita beda kota, tapi kayaknya kita tetap ketemu gitu, ya enggak? Iya, soalnya kan masih bisa janjian, masih bisa hangout gitu kan. Iya Tapi betul, sekarang mah beda. iya. Jadi nih, kan aku sering banget ngeliat Vira nih ya, sibuk Mhm. banget kayaknya tuh di media sosial selalu instastory-nya tuh ya, kayak jalan terus. Sedangkan aku yang di rumah aja kayaknya terhibur banget nih ngeliat story-nya si Vira. Emang kesibukan Vira apa sih? Kebetulan sih kan lagi magang nih. Nah, kalau di semester ini aku tuh lagi magang di Dinas Pariwisata Agam. Oh. Nah, jadi karena emang dinasnya di pariwisata, dinas Hmm? pariwisata gitu, jadinya kita ya gitu pergi ke objek-objek wisata yang Hmm. kebetulan emang lagi pengen promosiin objek wisata itu gitu dan melewati media sosial. Gitu. Pengen bikin objek wisatanya itu jadi booming gitu loh di Oh, masa branding pandemi ya? kan. Biar trending gitu di Oh. masa pandemi kan orang-orang pasti sekarang tuh lagi nyariin tuh di mana tempat wisata kalau udah bisa Ya betul. keluar, udah bisa wisata di mana tuh tempat wisata. Nah, kita tuh lagi promo di media sosial makanya Oh gitu. gitu. Fir, ini aku pengen nanya ya. Sebenarnya kita kayaknya asik gitu kalau misalnya kita bertukar pikiran gitu. Aku pengen nanya. Iya, Ada boleh. salah satu tempat wisata yang kayak menarik perhatian aku gitu. Nama pariwisatanya itu Kampung Eropa. Tahu nggak yang ada di Lembah Harau? Tahu dong, Kampung Tahu Eropa kan? itu kayaknya tiap aku lihat Instagram tuh pasti ada aja gitu yang posting Iya, di Kampung Eropa gitu. Apalagi juga sekarang kan sering diposting juga tuh di akun-akun traveler di Instagram ya kan. ya betul-betul. Jadinya ya walaupun aku juga belum pernah sih ke sana. Sama, aku juga belum pernah ke sana, kayak pengen gitu ke sana, tapi Iya. karena aku ini kan belakangan ini lagi heboh banget nih sama yang namanya Kampung Eropa. Aku ngeliat beberapa minggu yang lalu Kampung Eropa ini lagi happening banget di Twitter. Jadi, Mhm. tahu nggak gosip-gosipnya? Oh, yang itu ya yang apa sih katanya tuh kayak apa kayak budaya luar gitu gimana Nah, sih? nih, aku Pokoknya jelasin ya. trendingnya tentang adopsi budaya luar gitu ya? Ah, iya, iya, betul banget, Fir. Jadi kan kata warganet, warga Twitter, kenapa sih kampung Eropa mengambil gitu loh, mengambil untuk eh, ya mengadopsi lah ya, yang dibilang tadi Vira, mengadopsi untuk meletakkan fitur-fitur yang
yang katanya itu tuh ciri khas dari luar negeri gitu loh, kayak Menara Eiffel, terus apalagi ya, pokoknya kayak piring pizza menarik, apa tuh? Iya, Grill pizza replika. itu tuh. Iya, replika ikoniknya Iya, negara-negara lain gitu iya loh. betul. Mhm. Kenapa masyarakat yang ada di Lembah Harau Kampung Eropa itu memilih untuk mengadopsi eh, yang tadi itu, apa tadi? Mhm. Itu tuh ikon-ikon dari Ikoniknya luar negara negeri lain untuk gitu, ditaruh replikanya. di Kampung Eropa itu. Menurut Vira kenapa sih? Tahu nggak? Pertama tadi, gini sih, yang pertama itu bukan masyarakat ya, Oh, yang punya itu, masyarakat. kalau setahu aku ya, Oh, jadi yang punya itu bukan masyarakat lokal, jadi mm-mm. punya swasta. Jadi Oh bisa puasa. dibilang tuh kayak ada investornya lah gitu di Oh situ. gitu. Nah, jadi mungkin di situ mereka lihat, dalam pembangunan objek wisata ini, mereka itu lihat pasarnya kalau misalnya bikin replikanya kayak gini, kayak gitu tuh kan kayak, hits juga ya, kayak Iya. misalnya tuh kita lihat di Bandung atau di Bogor gitu, itu kan banyak juga tuh tempat-tempat wisata yang emang mereka itu adopsi dari negara lain gitu, adopsi objek wisata yang ada di negara lain gitu. Mm-mm. Nah mungkin itulah yang mereka bikin juga di kampung Eropa ini, mereka bikinnya untuk di Sumbar, tepatnya di Payakumbuh, Lembah Haro ini, mereka juga bikin kayak gitu gitu. Kalau menurut aku sendiri sih sebenarnya untuk pembuatan dari pengembangan objek wisata yang kayak gitu, ya sebenarnya sih ada positifnya, ada negatifnya juga gitu loh. Kalau positifnya, itu kan mereka membuat objek wisata itu juga di tempat yang lahan kosong gitu kan, yang Iya. ada di daerah situ gitu, Iya. ya kan. Jadi secara otomatis sebenarnya mereka sudah memanfaatkan lahan tersebut gitu, lahan tersebut untuk menjadi sebuah objek wisata, walaupun bentuknya adalah objek wisata dengan mengadopsi budaya lain gitu. Mm-mm. Tapi pada intinya juga mereka menggait banyak pengunjung gitu loh. Iya, iya. Secara otomatis juga Dia kayak masyarakat di nge-branding sekitar ya. situ kan juga jadi terbantu kan, Iya. ekonominya juga pasti akan terbantu gitu Mm-mm. dengan adanya orang-orang spend money di situ Mm-mm. gitu. Dan emang gitu kan, emang ngaruh kan, jadinya tuh Payakumbuh jadi cukup terkenal kan Iya, sekarang iya. tuh, jadi objek wisata yang kalau ke Sumbar kayaknya nggak lengkap kalau nggak ke Payakumbuh gitu Iya, loh, betul, ke betul, betul. Lembah Haro ini gitu kan. Iya. Ya tapi disayangkannya ini karena kalau pengembangan objek wisata dengan apa sih, budaya luar yang kayak gitu, itu menurut aku sendiri sih kayaknya gak jangka panjang sih, karena gini, yang mereka tawarkan itu adalah objek wisata untuk foto doang ya kan, Iya. foto, terus orang-orang ya pengennya tuh cuma foto dan share ke media sosial gitu, kayak gitu doang. Nah kalau menurut aku orang nggak bakal, kalau ke sana mah ya udah sekali doang gitu, nggak bakal berulang-ulang kali, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya sayang aja sih kalau kita tuh ngadopsi budaya luar, sedangkan orang-orang sebenarnya banyak banget yang nyariin budaya lokal kita gitu. Betul banget. Gini aja deh, kayak kan aku aja pernah riset gitu, kebetulan juga ada tugas yang bahas tentang pariwisata kayak gini. Iya. Nah di Banyuwangi, di Bali itu kan mereka tuh walaupun ada akulturasi dengan budaya luar, tapi mereka yang tonjolkan itu adalah budaya aslinya mereka gitu loh. Jadi mereka bikin desa wisata gitu, dan mereka tuh emang mengguide-nya itu masyarakat lokalnya, bukan perorangan gitu loh. Nah, emang masyarakat lokal. Nah, menurut aku kenapa kita tuh nggak bikin yang kayak gitu yang emang nantinya target pasar kita itu jadi lebih luas. Karena Iya, kan kalau betul. orang luar pasti nyarinya yang kayak gitu kan. Mau ke Mm-mm. daerah kita tuh kan nyarinya yang kayak gitu. Apalagi Payakumbuh itu punya lembah harau yang emang ikonik banget Iya, sebenarnya betul. gitu. Nah, daripada kita bikin yang kayak gitu, yang kayak budaya luar gitu, adopsi budaya luar, lebih baik kita tuh bikin yang improve budaya kita sendiri gitu, dengan mungkin fasilitasnya atau dengan layanannya, hospitality-nya gitu. Menurut aku sih kayak gitu, Tin. Oh, gitu. Kalau menurut aku gimana ya, Fir? Ini tanpa ditanya aku, ini pengen berpendapat aja gitu ya. Iya, Ini iya, menurut aku, iya. kalau menurut aku, kenapa masyarakat di sana memilih untuk mengadopsi dari ikon luar negeri itu karena yang pertama kan yang tadi udah bilang Vira bilang kan kalau dia itu memanfaatkan lahan tapi
Tapi aku jujur, aku salah satu orang yang nggak setuju dengan Mhm. adanya masyarakat yang di sana itu mengadopsi ikon luar negeri itu. Karena Mhm. kenapa dia itu nggak, gimana ya, nggak ngebuat gitu loh, nggak ngebuat dia itu mengadopsi untuk memilih ikon-ikon yang ada di dalam negeri, misalnya gedung sate, Mhm. ya kan bisa dong dia Oh, buat iya gitu bisa. replikanya gitu. Kalau enggak dia bisa ngebuat juga yang di Bali apa tuh Fir, yang rumah-rumah itu tuh pura Iya ya, iya iya ya kan iya. bisa juga kan dia Eee, kayak gitu. mhm. Terus atau eh, Candi Borobudur gitu yang dia buat di sana, atau Iya apapun bener, itu kayak. bener juga sih. Iya kan, yang berhubungan sama Iya. dalam negeri lah pokoknya. Kenapa gitu Mhm. loh? Kayak dia memilih untuk meniru, ini sebenarnya kan udah ada gitu kan, Fir, di Bogor, Iya Fogey, Fogey iya. apalah gitu kan ya. Iya iya, Dia Hogwarts something like that, I don't eh know. Ya kayak gitu deh aku pokoknya. juga lupa namanya apa. Kenapa dia mesti niru itu? Kenapa dia nggak berusaha untuk ngebuat produknya sendiri gitu loh? Itu Nah, iya kecewanya iya aku sih sebagai warga Sumbar gitu loh, karena iya. dijajah dengan warganet Twitter Iya gitu. bener. Oh iya ya, oh iya ya gitu. Itu sih sedihnya aku. Tapi jadi sebenarnya Vira ini setuju atau enggak sih dengan adanya itu, dengan Kalau dibilang nggak setuju, ya enggak sih, enggak. enggak? Bisa dibilang nggak setuju ya. Hmm. Tapi kalaupun aku kontra gitu, aku nggak mau yang benar-benar menyalahkan orang yang bikin ya, karena Iya, sebenarnya bagaimanapun juga pariwisata itu kan emang apa ya, mereka itu bikin pariwisata emang ada target pasarnya gitu loh. iya, Nah, iya. kalau misalnya kita lihat dari segi yang bikin gitu, dari segi yang bikin ya mereka emang punya target pasarnya gitu loh. Dan pada kenyataannya emang banyak banget orang-orang yang datang ke sana gitu. Tapi kalau untuk dari kita yang sebagai yang udah Iya, ngerti kalau budaya kita itu sebenarnya lebih bagus banyak. dibanding negara lain Iya gitu. Nah, betul, lebih bagus. jadinya sayang aja gitu, kayak Kalau ya nggak disia-siainin suka nggak sih? juga gitu. Dan apalagi ya kalau aku sendiri kayak milih objek wisata, kalau di akunya sendiri gitu, milih objek wisata itu yang emang kayak berbau naturnya Indonesia gitu loh. Mm-mm, Lebih enak, mm-mm. lebih suka, lebih uh, wisatanya itu ya yang kayak gitu, bukan yang buat foto doang atau yang buat kayak, apalagi itu Apalagi, replika yang I iya, think iya bagusan negara aslinya dong iya, gitu. Kayak iya ngapain, bener banget sih, bener banget. ngapain gitu. Mm-mm. Kayak kita dibodoh-bodohi gitu. Iya, itu maksudnya. Ngapain. Udah gini Iya, walaupun emang masih, sih gak semua orang juga bisa pergi ke luar negeri liatin itu iya. langsung gitu kan, gak semua orang juga. Tapi I think ya itu juga kayaknya kita dibodoh-bodohin emang bener. Tapi Iya. Fir, tapi kayak gini loh, kalau misalnya akhir tahun atau hari libur deh pokoknya, kebanyakan kan Sumatera Barat dah pokoknya nih ya. Semua daerah yang di Sumatera Barat ini pasti bakal rame banget, bakal macet banget ya enggak sih? Karena Hmm, kebanyakan dari orang Minang ini rantau, ya enggak sih? Nah terus iya. dia pas libur, gue pengen pulang gitu, ya enggak sih? Yang tadinya pusing dengan hiruk pikuk ibu kota gitu loh, dia pengen pulang ngerasain yang namanya alam gitu. Terus tiba-tiba Hmm. pas dia ke Lembah Harau, tiba-tiba wow kok udah jadi aja nih gitu. Nah Ada, iya, maksud aku itu loh Tin, maksudnya gitu. Karena sebenarnya apa sih yang kayak begitu mah kalau orang luar juga kayak ngapain coba ke situ gitu loh, iya kayak gitu. sebenarnya, sebenarnya kan orang orang kebanyakan kan yang mungkin destinasi, mungkin kalau misalnya domestik kayak kita nih, yang orang sini mungkin kalau ke situ ya lah udah cuman sekali udah gitu, udah basi yang kayak Vira Iya bilang tadi makanya kan. bener. Nah, terus nanti kalau misalnya bakal ramenya mungkin nanti pas hari libur, pas Ya, pokoknya pas hari libur deh, hari-hari besar, iya. ramenya itu sama ibu kota. Jadi kalau misalnya anak ibu kota pas ke Lembah Harau agak kecewa gitu ya nggak sih dengan Iya, yang keadaannya yang sekarang. disayangkannya itu loh, maksudnya itu yang disayangkannya tadi.
karena mereka itu sebenarnya yang mereka cari itu ya keindahan alamnya, budaya lokalnya kita gitu loh. Mereka tuh karena di daerah-daerah ibu kota yang udah kotanya tuh maju banget gitu loh. Iya. Itu mereka nggak punya lagi yang kayak gitu gitu. Iya, Mereka nggak betul. punya lagi yang namanya budaya itu. Mereka nggak melekat dengan, dan bahkan tuh ya kayak mereka kayak liatin apa petani bajak sawah aja mereka tuh nggak pernah lihat lagi gitu. Iya. Nah Jadi kayak gitu. Nah interestnya iya gitu ya. makanya iya kan, atau lihat kerbau aja di sawah mereka udah nggak lihat lagi gitu. Makanya daripada kita suguhin hal yang kayak gini, kenapa kita nggak suguhin yang lokal kita, dan itu benar-benar bisa menggait masyarakat lokal banget gitu, masyarakat Betul. sekitar gitu. Iya, betul. Dengan mereka bekerja di sawah misalnya, orang-orang bisa menikmati itu, mereka juga bisa ikut ke sawah gitu Iya, kan, mereka ngerasain bisa nanam ikut padi petani gitu sama. ya. Iya, nah itu sih wisata yang lebih menarik lagi buat Iya sih, mereka sebenarnya betul gitu. banget sih, iya betul banget sih. Dan Vira Iya. jujur tahu nggak sih sama warganet, ini balik lagi warganet, ini kan agak ribet netizen kan emang. Warganet Banyak ini, maunya ya. iya betul, dia itu nulis petisi kayak untuk ke dia ajuin ke Kementerian Pariwisata, Fir. Dia itu kayak nggak setuju gitu loh sama yang dengan adanya kampung Eropa. Padahal kan sebenarnya jujur dari lubuk hati aku paling dalam, sebenarnya kasihan gitu nggak sih kalau misalnya dia udah emang itu sebenarnya salah. Kalau misalnya kita pengen musnahin lagi, itu kayaknya sayang banget nggak Tambah sih, salah Fir? dong. Iya, sebenarnya jadi Tambah serba salah dong. salah. Iya betul, jadi serba salah. Jadi Iya. Kalau menurut aku gini loh, sebenarnya nggak apa-apa bikin petisi kayak gitu. At iya, least kita jadi aware gitu loh. oh iya, Berarti orang-orang tuh masih aware kalau budaya kita itu lebih baik dibanding budaya orang lain gitu. iya, iya, Itu bagus. iya. Tapi yang disayangkannya itu adalah ketika mereka itu kontra tapi nggak ngasih solusi gitu loh. Oh, iya betul, Nah itu yang penting. betul. Kalau emang maunya itu dibongkar gitu loh, maksudnya kalau misalnya emang mau itu Silakan. tiadakan lagi kampung Eropa ini, cari solusinya yang lebih baik agar gak ada yang dirugikan gitu loh, Iya. agar semua orang tuh bisa happy ya kan. Yang jadi masalah itu adalah ketika ada orang yang dirugikan, dan ya gimana dong, mereka udah spend money di situ, mereka udah bikin pembangunan di situ, terus tiba-tiba kita bilang nggak boleh, ya nggak bisa gitu dong, kita harus ada prosedurnya kan, kita harus punya Betul. solusinya gitu. Iya betul. Jadi kalau menurut aku sih ya nggak apa-apa bikin petisi kayak gitu, tapi kalian harus tahu gimana solusinya agar tidak ada yang dirugikan gitu, dan itu semuanya baik untuk semua gitu. Oh, jadi Itu sih menurut aku. sebenarnya kalaupun manfaat dari petisi ini ngebuat kita jadi lebih aware sama yang namanya produk Iya. Indonesia gitu ya. Tapi kalaupun memang pengen bakal mentok-mentoknya ini bakal diubah atau bakal dihancurin gitu ya. Solusinya apa nih untuk balik modalnya gitulah, kasarnya gitulah ya. Iya, Ya nggak sih? buat yang bikin solusinya buat anggaplah ini adalah punya investornya gitu loh. Iya. Nah, solusinya buat investornya, buat masyarakat sekitarnya gitu. Karena mau nggak mau ya sebenarnya tuh ya Tien, karena adanya objek wisata ini sebenarnya Pemda kebantu banget dong. Pemda Payakumbuh itu khususnya yang pariwisata itu pasti kebantu banget, karena jujur kalau aku lihat sendiri ya, aku yang udah di dinas pariwisata ya, Pemda itu sebenarnya nggak bisa bikin sesuatu yang kayak gitu loh. Aku bisa bilang nggak bisa karena gini, kalau pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan, apapun itu pembangunannya, mau itu kantor atau objek wisata atau apapun, itu semuanya ada ketentuan. Jadi kita tuh nggak bisa, pemerintah itu nggak bisa bikin yang sekreatif mungkin, nggak bisa. Karena setiap setiap bahan, setiap item-item yang dibutuhkan itu emang harus ada harus ada nilainya gitu loh. Itu jadi kita tuh nggak bisa kayak sekreatif itu gitu loh. Coba deh lihat aja nih contohnya kayak di kamu tahu itu nggak? Kamu tahu Ambun Tanai nggak di Lawang, Puncak Lawan?
Ambun Tanai tahu. Itu udah lama banget nggak sih Nah, ya? nah kalau yang Ambun Tanah itu tuh objek wisata yang dibikin oleh Dinas Pariwisata. Oh, tapi Bisa itu bukannya kebayangkan kayak terbengkalai nggak gimana sih, Fir? bentukannya? Apa? Terbengkalai. Nah, nah bisa dilihat kan Ah, gimana ah, pembangunannya gak menarik gitu loh, iya, iya. gak menarik ya kan. Iya, betul, betul. Tapi kalau yang dibikin oleh swasta kayak Puncak Lawang yang di Puncak Lawang ya, Iya, iya, nah iya. itu kan lebih menarik kan, Iya, lebih iya. banyak bisa outboundnya ada, Betul. kafenya ada, nah itu dibikin swasta loh, itu yang Oh, bikin swasta. Nah itu bedanya kalau kita tuh bikinan swasta sama bikinan Pemda gitu. Nah jadi kalaupun kalaupun emang mau mau mengubah kampung Eropa ini, ya solusinya apa nih? Karena kalaupun dikasih ke Pemda atau ya kalau dikasih ke Pemda itu pasti gak bagus nggak. gitu. Nanti hasilnya jadi gak oke. Iya, betul. Ngomongnya gitu ya. Tapi Oh, pasti gitu. hasilnya gak bakal oke gitu. Atau Oh. emang mau ngolah sendiri gitu atau gimana gitu. Ya gitu solusinya apa Jadi, dulu. Jadi kayak ujung-ujungnya pasti kalau misalnya ini bakal dikasih ke Pemda, mungkin bakal hancur kali ya. Itu kasarnya. Iya, Bakal terbengkalai. sayang banget sih kalau di Pemda Iya. mah template-nya kayak gitu doang gitu loh. Oh iya, betul-betul. Mungkin kalau enggak itu kalau misalnya dikasih ke Pemda mungkin bakal jalan juga, tapi nggak bakal terawat kali ya. Iya, kayak Iya gitu sih. deh pokoknya itu kayak terbatas lah kalau di Pemda itu kayak apapun itu kayak terbatas gitu loh. Jadi kita nggak bisa Anggarannya. berkreasi dengan puas gitu. Iya, betul-betul. Kan kalau misalnya kita pakai dana pribadi mah terserah kita gitu kan, ide-ide Iya, dana kita. pribadi mah terserah Terus gitu kan. tapi Fir, ini Vira tahu nggak sih? Eh kan ini kan investor ya Fir, Mm-mm. ya kan? Nah, ini kita ini agak-agak secret gitu. Itu tuh Oke, oke. itu kira-kira tanahnya dibeli juga atau nggak sih Fir? Atau cuman wujudnya dia dia manfaatkan atau tak sekaligus tanah itu punya dia gitu? Gimana sih? Nah gini, biasanya Tien, kalau yang kayak gini tuh mereka itu nyewa. Oh nyewa. Apalagi ya nyewa apalagi kalau misalnya itu tanah leluhur ya, tanah adat Iya misalnya atau iya tanah suku apa gitu. iya. Nah biasanya tuh mereka nyewa atau bisa jadi mereka beli juga. Aku sih Hmm. gini pernah ngobrol-ngobrol juga sama Pemda sama apa Dinas Pariwisata di Agam kan Puncak Lawang itu kan dikelola sama swasta tuh. Nah itu tanahnya itu tanah adat, tanah leluhur lah pokoknya intinya gitu. Pokoknya jadi itu tanah adat daerah situ, tanah warga daerah situ yang mereka kontrak sampai 20 tahun kalau nggak salah. Pokoknya tuh beberapa puluhan tahun lah mereka kontraknya, jadi emang lama gitu kontraknya. Nah, kayak gitu bisa jadi juga yang di Lembah Haro ini juga bisa jadi kontrak atau mereka benar-benar beli. Nah, itu aku Hmm. juga ya, pilihannya kayak gitu sih gitu. Oh gitu. Oke deh Fir, kayaknya Apalagi kalau misalnya yang punya itu bukan asli orang Payakumbuh ya, iya. kalau emang punya Investor investor ya. luar gitu kan. Mm-mm. Tapi Gitu. setahu aku sih, menurut apa sih teman-teman yang kebetulan ada yang tinggal di situ juga di Mm-mm. Payakumbuh juga katanya sih emang bukan orang Payakumbuh yang punyanya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebahas wisata ini nih, enakannya tuh kita langsung terjun ke sana ya sih, langsung jalan, langsung Iya bener lihat, dong. ya nggak sih? Iya. Langsung lihat tanpa Boleh dong kapan-kapan kita ke sana deh. boleh Soalnya belum pernah banget, sama sekali kan. boleh banget, aku mau banget. Jadi nggak usah omdo gitu loh, kayak kita Iya, ngomong karena gini A B C D kita E, mau tapi kita nggak ngomongin tahu doang apa-apa. ya, lihat aja enggak gitu. Iya betul banget, apalagi yang kebanyakan ngomong-ngomong masalah ini kan orang Jawa gitu atau orang luar Sumatera Barat lah pokoknya ya nggak sih. Dan aku juga ngelihat di sana kebanyakan orang Padangnya pada ngebela gitu loh, Fir, kayak ya kalian udah ngeliat gini belum sih ya, kalian udah ngeliat gini belum sih gitu ya, kayak gitulah Iya, iya pokoknya. bener. Ya daerah sendiri nggak mungkin dia jatuhin juga nggak sih. Dan aku berani Iya, dan aku nah berani iya. ngomong kayak gini juga, ya walaupun nanti bakal ditonton nggak tahu banyak orang atau enggak, tapi aku berharap banyak banyak yang nonton. Tapi setidaknya aku bisa berani curah
bertukar pikiran sama Vira yang lebih Iya. paham gitu, ya nggak sih? Paham nggak? Paham banget nggak tuh? Anjir, Tapi Vir, ngelek ya? oh, Maaf, oke, tadi ada yang oke. nelpon. Aman. Tapi Vir, thank you banget udah sediain waktunya pengen bisa datang di podcast aku kali ini. Thank you so much. Makasih banget buat info menariknya, ya nggak sih Vir? Itu menarik banget. Iya, makasih juga Tina udah mau ngajak aku podcast ya. Tapi seru loh bahas-bahasnya kayak gini. Seru banget Nanti kan? kalau ada lagi bisa ya kita. Aduh, aku happy kalau mau. Lagi ya. Kalau bisa ntar kita ketemu kali ya, lebih asiknya. Oke, boleh. Enggak. Dan aku pokoknya makasih. Terus semoga semua planning Vira ke depannya bisa berjalan dengan baik. Semangat TA-nya. Amin. Semangat Tina Sento. juga semuanya. Mudah-mudahan podcastnya ini lancar ya, udah banyak penontonnya, banyak pendengarnya gitu. Amin. Dan semoga aku juga nggak males untuk ngebuat podcast lagi. Pokoknya thank you buat teman-teman yang udah ya. nonton dan see you, bye-bye.